presidensial sehingga pemerintahan Pak Jokowi JK dalam 5 tahun ke depan itu bisa berhasil dan membawa perubahan, meningkatkan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Gitu Pak Indri ya. Mas Daniel, ya. Ada pertanyaan yang menggelitik saya di pemberitaan kemarin, termasuk juga lewat media sosial sampai ke alamat saya, itu bahwa target PKB 2019 itu ingin mengalahkan Golkar. Kenapa itu? Kenapa tidak langsung nomor 1 gitu? Ya, karena tema muktamar sekarang rahmatan lil alamin, dan kita sepakat PKB ke depan harus menjadi pohon kehidupan. Pohon kehidupan yang akarnya menghujam dalam ke tanah dan daun dan rantingnya itu menjulang tinggi ke langit. Sehingga mudah-mudahan pohon kehidupan ini bisa lebih besar dari pohon beringin, dan itu menjadi daya semangat kepada seluruh kader PKB agar 5 tahun ke depan ya kita kembalilah seperti tahun 99, bahkan kita berharap menjadi kedua. Mas Daniel, ini apa ada rencana untuk ganti lambang partai gitu Mas Daniel dengan kawan juga? Kalau saya lihat lambang partai Anda sih saat ini udah mumpuni banget loh Mas. Ada dunia, ada Indonesianya, ada bintang-bintang tuh di langit Mas. Tinggi sekali loh Mas. Gimana Mas? Enggak, sejauh ini ya belum ada penggantian lambang. Artinya PKB tetap otentik sebagai anak yang lahir dari rahimnya Nahdlatul Ulama. Tetapi PKB itu lahir untuk bangsa, dilahirkan NU untuk bangsa, bukan hanya untuk Nahdlatul Ulama, bukan hanya untuk sekelompok, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik, pertanyaan lanjutan dari Pak Indri ya. Saya ingin tanya, kenapa ingin melampauinya Golkar gitu? Kenapa tidak menjadi partai nomor 1 gitu? Kenapa tidak melewati PDIP atau melewati Demokrat gitu? Masih banyak partai-partai besar lainnya mungkin, tapi kenapa Golkar, Mas Daniel? Ya, karena kalau PDIP sungkan, karena kita sama koalisi. Ya kalau Jujur Mas Daniel. Demokrat ya kan Sungkan. sama Oke. satu koalisi yang lain. Sungkannya kenapa? Takut dikeluarin koalisi Mas atau gimana Mas? Enggak. Ya karena kan ya kita sebenarnya tidak pernah menyebut Golkar ya, kita menyebutnya pohon beringin. Ya karena kan partai Golkar itu partai dari yang sangat mapan, dari yang lama sampai sekarang gitu kan. Dan ya buat semangat aja, karena kalau dengan yang lain kan kita satu koalisi kan nggak enak kalau dianggap bersaing kan. Banteng kuat luar biasa. Iya, Banteng atau Mercy lah misalnya. Banteng atau Mercy gitu Mas Daniel. Kalau Banteng nggak bisa menghujam ke dalam tanah, nggak bisa menjulang ke langit. Tapi bisa jadi presiden Mas. Tapi saya mengerti filosofi di balik itu, Mas Daniel ya. Kalau mungkin saya keliru gitu. Golkar ini memang partai yang selama ini mendominasi. Ya, mulai tahun Pak Harto berkuasa sampai ya pasca Orde Baru Golkar mendominasi. Dia ada di mana-mana gitu kan. Jadi menganggap dirinya seperti banyak ditulis orang, Golkar itu adalah partai alternatif. Sehingga yang lain bukan partai alternatif. Partai Golkar itu adalah partai yang dianggap sebagai solusi atas berbagai macam perbenturan ideologi. Jadi wajar saja dijadikan benchmark gitu. Ini teman-teman di PKB mengincar itu. Nah, kemudian dalam perkembangan terakhir ini, ya konflik di dalam tubuh Golkar itu semakin terbuka, yang ujung-ujungnya dari waktu ke waktu konfliknya ya tidak jauh-jauh dari sekitar rebutan itu. Sehingga kalau lalai sebetulnya Golkar ini hanya soal waktu saja bisa dikalahkan partai siapa saja. Nah, lewat muktamar kali ini yang mengusung juga itu rahmatan lil alamin itu, ini sesuatu yang menarik. Tapi ya mungkin kawan-kawan mempertanyakan kok nggak ada calon di luar Caimin gitu. Sebelum ditanggapi oleh Mas Daniel, ada faksi-faksi yang Pak Indria kenal di PKB seperti Lukman Edi misalnya begitu. Saya akhir-akhir ini tidak melihat Lukman memiliki faksi dan membawa gerbong sendiri. Betul nggak Mas Daniel ya? Demikian juga kawan-kawan yang lain, misalnya Marwan Ja'far berapa kali saya ketemu di TV One, di tempat lain, ya, yang saya kira mereka punya potensi untuk bisa memimpin itu. Tetapi mungkin menganggap bahwa belum waktunya mereka untuk menyaingi Caimin gitu. Sekarang
Silakan Mas Daniel. Ya, Caimin sendiri kalau dalam pertemuan kumpul-kumpul ya sering menantang kader-kader yang lain untuk ayo maju-maju gitu kan. Sampai terakhir ya nggak ada, karena kami berketetapan ya PKB saat ini benar-benar butuh konsolidasi untuk memperkuat, dan yang sudah teruji bisa mengatasi seluruh dinamika serangan dari pihak luar yang berusaha untuk memecah belah, ya itu Pak Muhaimin langsung, dan ya itu menjadi semangat di muktamar kali ini. Jadi artinya kemarin itu berlangsung mulus tanpa ada gelombang-gelombang riak-riak gitu, seperti itu ya Mas Daniel? Ya, sangat-sangat, dan kita bersyukurlah telah melalui pileg, pilpres, termasuk muktamar dengan sangat baik. Yang paling penting kita sudah melakukan melalui proses musyawarah untuk mufakat yang otentik Indonesia yang secara benar, karena tidak ada money politik sedikit pun di dalam muktamar, tidak ada intimidasi sedikit pun di dalam muktamar, dan itu menjadi kelebihan dan kebanggaan seluruh kader. Walaupun tadi kata pengamat ya mesin politiknya PKB itu pasti ada, sumber daya politiknya ada, begitu Mas Daniel. Iya, ada, tetapi kita tetap memberikan kesempatan kepada Pak Muhaimin untuk semakin mengkonsolidasi seluruh kekuatan politik yang ada di Partai Kebangkitan Bangsa. Ya. Oke. Ya, saya kira begini, memang semula misalnya di DPR kan dulu ada Effendi Khoiri, ya, ada Bu Lili Wahid gitu kan, boleh dianggapnya sebagai faksi, ya, tapi kemudian sudah disisihkan gitu kan, sehingga dia groundless. Nah, terutama dalam pileg kemarin juga tidak terpilih. Ini membuktikan bahwa lawan Muhaimin ini memang orang yang mungkin dibesarkan oleh media saja, dia tidak punya basis. Demikian juga yang lain-lain. Kecuali ya apa yang saya dengar ini soal Gus Durian itu. Bagaimana menghadapi teman-teman yang mengklaim sebagai Gus Durian itu. Baik, Mas Daniel dijawab nanti setelah jeda ya Mas ya. Kami kembali saat lagi. Ya.